Kalau ngomong kebencanaan di Jawa Tengah itu tentunya tidak lepas dari bagaimana Jawa Tengah menjadi supermarket bencana. Oh iya? Ya, karena seluruh bencana itu ada di Jawa Tengah. Salam Pancasila. Kembali lagi The 3G Show, podcast yang meyakinkan orang-orang yang belum yakin dan memantapkan orang-orang yang sudah yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling tepat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. The 3G Show juga di pick up oleh DPD Jawa Tengah Jari Tangan, Jaringan Militan Ganjar Pranowo. Malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang tidak asing untuk dunia kebencanaan di Jawa Tengah. Beliau adalah Mas Kunut. Selamat malam Mas Kunut. Selamat malam Pak Andreas. Cerita dong tentang kebencanaan. Iya, kalau ngomong kebencanaan di Jawa Tengah itu tentunya tidak lepas dari bagaimana Jawa Tengah menjadi supermarket bencana. Oh iya? Ya, karena seluruh bencana itu ada di Jawa Tengah. Contoh? Dari mulai gunung meletus. Gunung meletus. Ya, kemudian tsunami. Tsunami. Emang pernah ada? Ya, ancaman tsunami Ancaman, ada. Iya, dari mulai pantai selatan itu kan Jawa Tengah sangat rentan. Oke, pantai selatan berarti daerah Kebumen ya? Iya, dari Kebumen, Wonogiri, Purworejo, Kebumen sampai Cilacap. Oh. Terus Ya. apalagi? Kemudian tanah longsor. Gunung meletus, tsunami, tanah longsor. Tanah longsor. Kemudian banjir langganan di Jawa Tengah. Oh iya, kalau banjir ya. Terutama Jawa Tengah Pantura. Oke. Kemudian kita ngomong lagi kebakaran hutan. Kebakaran Gunung-gunung banyak. Betul Ya. ya. Terakhir ini kemarin pas kemarau panjang. Ya. Gempa kita pernah ngalami di Klaten. Bukannya itu dari Jogja, Mas? Iya, tapi Klaten juga. Oh, dari Klaten sumber juga bencana. kena. Iya. Oke. Jadi dari situ kemudian Jawa Tengah waktu kepemimpinan Pak Ganjar menyatakan sebagai laboratorium bencana. Ush. Jadi bagaimana kemudian ancaman ini menjadi sebuah tantangan yang dapat memberikan respon yang bagus ketika terjadi bencana sehingga masyarakat terselamatkan. Itu yang kemudian banyak hasil-hasil yang diperoleh ketika Pas Ganjar menjabat sebagai gubernur. Oke. Salah satunya adalah buku tentang kebencanaan. Ilmu Titen. Wah, Nah, itu bagaimana Mas Ganjar menggairahkan masyarakat. Ya, menggali lagi. Oh, menggali lagi. Iya, menggali bahwa sudah ada kearifan lokal sejak lama yang ada di masyarakat Jawa Tengah untuk antisipasi bencana. Tentunya ketika menghadapi bencana itu, Mas Kunut, apakah kemudian Pak Ganjar membentuk sebuah tim atau tim yang ada dimaksimalkan? Ya, kalau kebencanaan terutama ya BPBD di ya? Provinsi Jawa Tengah Ya. itu tentu leading sektornya adalah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke. Ya. Nah, BPBD sebagai leading sektor ketika terjadi bencana dapat menggerakkan dan berkoordinasi dengan lintas sektor yang terkait dengan kebencanaan tersebut. Oke. Contohnya Dinas Kesehatan untuk urusan kesehatannya ketika terjadi bencana, Dinas Sosial untuk kemudian pengadaan dapur umum dan sebagainya, dan juga teman-teman relawan. Nah, di Jawa Tengah itu ada Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah, teman-teman ini Forum Pengurangan Risiko Bencana. Ya, teman-teman yang ada di sini juga dari relawan penanggulangan bencana. Relawan itu berarti nggak dibayar loh? Iya. Di situ ada organisasi relawan, ada MDMC, kemudian ada Bagana NU gitu. Oke. Kemudian juga ada organisasi lokal Jawa Tengah, ada SARI, kemudian ada dari universitas ya. Jadi beberapa itu bergabung dari Forum Pengurangan Risiko Bencana dan aktif dalam kegiatan-kegiatan bencanaan, baik pra bencana saat terjadi bencana sampai pasca terjadi Yang bencana. paling parah Mas Kun di Jawa Tengah selama 10 tahun ini? Kalau kita ngomong yang paling Bencana alam parah ya, paling parah itu yang terakhir adalah tanah longsor yang di apa namanya? Karangkobar. Iya. Karangkobar itu tanah longsor sekitar 2015. Oh. Ya.
Jadi bagaimana kemudian itu satu desa, dusun atau desa? Satu desa itu tertimbun longsor, ada kalau nggak 2 korban jiwa. Kemudian satu dusun itu harus direlokasi karena memang tidak layak untuk kemudian menjadi tempat tinggal. Itu di daerah mana ya? Banjarnegara. Banjarnegara ya. Ya. Kemudian setelah itu ada lagi di Purworejo, Lowano dan Karangrejo. Ya, itu sama. Itu juga ada korban jiwa di situ. Itu satu dusun. Satu dusun. Dusun sama desa banyakan desa. Banyakan desa. Oke. Ya. Jadi dengan banyaknya kejadian-kejadian bencana itulah yang kemudian Mas Ganjar waktu sebagai gubernur selalu menginstruksikan cepat menangani bencana. Bahkan beliau akan selalu terjun langsung untuk memimpin, mengkoordinasikan stakeholder terkait dalam menangani bencana. Kalau bicara tentang bencana alam, tentunya seperti tadi gunung meletus, kemudian gempa bumi, kemudian tanah longsor, itu kan faktor alamnya sangat kuat. Tapi kalau untuk bicara tentang banjir atau kebakaran hutan, ini kan sebetulnya sangat bisa dicegah, Mas Gunung. Ya, kalau bencana alam itu atau bencana itu sebenarnya kalau hanya satu yang nggak bisa diprediksi. Apa itu? Ya kan, gempa. Oke. Ya, gempa nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Ya. Yang lain kita bisa prediksi sehingga kita bisa mencegah sebenarnya. Atau mengurangi dampaknya. Ya, itu atau mitigasi istilahnya. Mitigasi. Ya, itu yang kemudian bisa dilakukan. Nah, ini yang oleh Mas Ganjar waktu jadi gubernur ditekankan. Iya, bagaimana kemudian mitigasi baik struktural maupun non struktural, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat maupun dengan pembangunan infrastruktur. Berarti melakukan pelatihan-pelatihan di desa-desa. Iya. Itu dipakailah teman-teman dari tim relawan atau dari BPBD? Ya, jadi teman-teman relawan terlibat. Jadi dilibatkan oleh BPBD. Iya, di Jawa Tengah itu membentuk Desa Tangguh Bencana. Ada Desa Tangguh Bencana, ada sudah mencapai 300-an lebih Desa Tangguh Bencana, baik itu yang diselenggarakan oleh BPBD, provinsi, BPBD kota atau kabupaten maupun oleh NGO lokal maupun internasional. NGO bermain juga di situ. Jadi harapannya dengan desa-desa yang rawan bencana ini mendapatkan pelatihan untuk bagaimana mitigasi, pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Ketika terjadi bencana, masyarakat sudah siap. Sehingga risiko-risiko yang timbul, terutama risiko korban jiwa itu dapat dihindari. Mengurangi risiko korban jiwa, terutama itu. Tapi kalau untuk korban yang sifatnya materi kan tetap mau nggak mau kena ya. Iya. Terus yang kedua, buku ilmu Titen itu bisa didapatkan di mana, Mas Gunut? Atau hanya cuma di BPBD? Iya, kelihatannya saat ini hanya di BPBD itu ya. Kenapa nggak disebarluaskan? Ya, jadi sebenarnya bisa awal-awal dulu di BPBD bisa di-download ya, bisa ditemukan. Cuman saya juga akhir-akhir ini kurang tahu linknya itu ya. Itu bahkan selain buku Titen itu juga sempat disampaikan Pak Gub ketika menyampaikan di Amsterdam. Di Amsterdam di Belanda itu ada forum tentang bagaimana pengurangan risiko bencana. Pak Gub menyampaikan itu tentang ilmu Titen, bagaimana kearifan lokal yang ada di Jawa Tengah untuk mengurangi risiko bencana. Terus apa kira-kira isi buku ini, Mas Gunung? Kalau isi bukunya itu lebih pada bagaimana kemudian kita mengingatkan kembali kearifan lokal atau istilahnya pitutur leluhur. Kadang kejawen nih. Kadang itu nggak masuk akal, nggak masuk logika gitu kan. Tapi itu ada contoh di Banyumas itu ada namanya Alurondo. Ya, Alurondo itu dipasang di daerah-daerah yang rawan longsor. Ya. Jadi itu petanda kalau agar tanah itu di daerah itu dijaga dengan baik agar tidak longsor. Ya. Atau kemudian mungkin alatnya Alurondo itu bergerak begitu? Enggak juga. Enggak.
Ya itu hanya kalau kita bicara ilmu Titan kan bicara tentang bagaimana melihat fenomena alam pada saat ketika akan ada bencana. Seperti kalau ada kera-kera atau hewan-hewan dari gunung itu turun semua itu berarti ini ada masalah. Ya. Jadi kalau Gunung Merapi itu biasanya selain hewan, kemudian ada pohon pring, pohon bambu. Ya itu biasanya bunyi krek kayak lahar mau pecah gitu kan. Nah, dia bergerak sendiri gitu. Bukan bergerak, tapi bunyi. Seakan-akan bambu itu mau pecah. Ya, itu yang kemudian menjadi pertanda masyarakat harus segera mengungsi karena sudah dekat. Nah, itu salah satu tanda alam yang dengan kemajuan teknologi dan derasnya informasi yang masuk, Mas Kunut, kan kemungkinan juga anak-anak muda yang ada di daerah-daerah rawan bencana ini kan sudah tidak peduli lagi. Ya, terus ngajar ini piye? Maka ada pelatihan itu. Ya, jadi sebenarnya untuk daerah-daerah yang rawan, anak-anak muda itu cukup antusias ketika kemudian berbicara tentang kerelawanan, kemudian berbicara tentang bagaimana kemanusiaan untuk melindungi sesama. Ya, tinggal bagaimana kemudian desa-desa tangguh yang sudah dibentuk ini kemudian ditindaklanjuti oleh desa. Bahkan desa kan sudah punya dana desa nih yang bisa digerakkan untuk kemudian desa tangguh ini terus berkembang. Jadi ada tahapan desa tangguh Pratama, Madya, ada sampai utama. Lagi. Iya, ada kriterianya dan itu bisa indikator Pratama, Madya sampai utama itu bisa dinilai sendiri karena ada acuannya. Mas Ganjar sudah off dari gubernur bulan September hari ini. Apakah itu masih berlanjut? Masih berlanjut. Masih berlanjut. Tentunya. Jadi, ya. Artinya ketika nanti ada bencana hari-hari ini di wilayah Jawa Tengah, kita siap. Kita siap. Ya. Jadi karena udah dipersiapkan infrastrukturnya, udah dipersiapkan orang-orangnya. Yang penting kan orang-orangnya, Mas Kunut. Jadi bagaimana kemudian teman-teman relawan bergerak bersama ketika terjadi bencana untuk kemanusiaan. Dasarnya adalah kemanusiaan ini lebih utama. Tahun depan kan Mas Ganjar jadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Makanya Mas Kunut, apa ini yang mau dititipin ke Mas Ganjar? Ya. Untuk masalah kebencanaan, apakah ini harus di PBN ya? PNPB, sorry. Ya, kalau untuk kebencanaan tentunya bagaimana kesiapsiagaan terhadap bencana itu kemudian lebih dikuatkan lagi. Jadi Anda lihat bahwa desa tangguh itu merupakan basis komunitas yang paling kuat untuk bagaimana kita mengurangi risiko bencana. Karena bencana itu akan terjadi di desa. Terjadi di dusun, di daerah pegunungan mestinya biasanya seperti itu. Nah, kan akan jauh nih dengan pusat kota. Pusat kota kecamatan, apalagi pusat kota provinsi. Nah, maka dengan desa-desa tangguh ini tentunya masyarakat mampu melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi, evakuasi, penyelamatan, pertolongan ketika terjadi bencana. Saat dan pasca. Itu kalau bicara tentang desa-desa yang ada di daerah-daerah pegunungan. Kalau yang di pantai, Mas Kunut, kalau bicara tentang bencana tsunami, itu kan ada alatnya katanya untuk mendeteksi. Ada. Hilang, banyak yang hilang. Mateng nih. Terus gimana itu? Jadi ngomong alat itu jadi di Cilacap itu infonya dari BNPB itu pasang ada 120-an bau alat itu. Yang selain hilang yang berfungsi hanya sebagian. Tapi untuk bencana tsunami itu pasti sebelumnya akan dimulai dari gempa. Sebelumnya ada mulai gempa dulu. Selalu diawali dengan gempa. Kalau secara geologi, Mas Kunut, mungkin Mas Kunut kan hafal juga ini karena udah berapa tahun ya Mas Kunut ya? Kalau dari tahun 2015 berarti sudah hampir 8 tahun ngurusi bencana ini di Jawa Tengah. Secara geologi, apakah memang Jawa Tengah ini ada potensi untuk bencana besar karena ada patahan-patahan tektonik atau apa gitu? Lempeng-lempeng itu? Untuk
bencana tsunami. Ya. Bahkan dari BNPB, bahkan BRIN sendiri menyatakan megatrust. Megatrust. Ya, Megatrust megatrust itu gempa tinggi yang disertai tsunami. Oke. Ya, tsunami-nya diperkirakan mencapai sampai 5 meter ke atas, di atas 5 meter. Di Jawa Tengah. Nah, itu bisa terjadi di pantai selatan Jawa Tengah. Pantai selatan Jawa Tengah maka akan meliputi dari Wonogiri, Purworejo, kemudian Kebumen, kemudian Cilacap. Ya, pantai selatan ini karena memang kalau bicara tsunami ada di selatan. Oke. Karena lempeng yang bergerak itu ada di selatan Pulau Jawa. Belum pernah mendengar tsunami di pantai utara. Karena kan kita dibantu oleh Pulau Kalimantan. Iya. Karena memang lempengnya ada di selatan. Maka ancaman megatrust ini sempat kenceng. Dan teman-teman di Jawa Tengah kemarin teman-teman di beberapa organisasi relawan kebencanaan melakukan kajian dan berdiskusi bagaimana kemudian mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya megatrust. Oke. Nah, jadi bencana yang dianggap akan dahsyat ini. Nah, ini yang kemudian banyak dilakukan sosialisasi di daerah-daerah terdampak itu. Iya. Mas Ganjar sudah cukup sukses atau boleh kita katakan sukses lah untuk masalah penanggulangan kebencanaan pra, saat dan pasca di Jawa Tengah. Iki bisa dimultiplikasi di nasional nggak? Atau beda lagi karena bisa menurut Mas Kun, nggak bisa disamain karena Sumatera beda dengan geologinya dengan Jawa begitu. Kalau bicara bencana, teori dasarnya sama. Oh, teori dasarnya sama. Teori dasarnya pasti sama. Yang membedakan adalah bagaimana pendekatan terhadap masyarakat. Karena kulturnya akan berbeda. Oh, cara menyampaikannya supaya masyarakat bisa ngerti mitigasinya. Siap-siapnya coroning ini, ya dah? Ya. Oke. Jadi kultur masyarakat yang berbeda-beda ini tentu pendekatan terhadap mereka juga harus berbeda. Oh, ya. Kemudian apa Mas Kunut kalau bencana alam itu kemudian diorganisir secara serius untuk tingkat nasional, maka ya kemungkinan untuk bencana-bencana yang akan datang di daerah lain pun bisa kita minimalisasi kan? Ya, sepakat. Jadi bagaimana kemudian seorang pemimpin berani tampil di depan ketika bencana besar itu datang, ketika bencana itu terjadi, mengkoordinasi untuk yang pertama. Luar biasa. Ya, ini yang dilakukan Mas Ganjar ketika menjadi gubernur. Ketika terjadi bencana, paling lambat 3 hari beliau sudah pasti ada. Ya, kalau beliau pas ada di Semarang, ada di Jawa Tengah, pasti dia akan langsung. Nah, inilah pemimpin yang sebenarnya patut kita pilih ini. Ya, yang paling pas untuk ini ya, negara kita, NKRI yang kita cintai ini. Terima kasih Mas Kunut atas waktunya dan pengalaman serta ilmu-ilmunya tentang kebencanaan. Kita harus waspada dan ada pesan mungkin dari Mas Kunut untuk Mas Ganjar? Iya. Berjuang terus Mas Ganjar. Semangat bahwa teman-teman di lapangan tetap mendukung Mas Ganjar untuk menjadi presiden di 2024. Terima kasih Mas Kunut. Salam Pancasila.